Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar adada na'imillahi wa ifdali amma ba'd. Lantunan puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah pada masjid yang sangat mulia ini. Pada subuh yang mulia ini berkumpul antara jamaah tetap Masjid Tengku Dimuda bersama dengan seluruh jamaah dari SMS. Selawat salam ke pangkuan Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun tuan muliakan, terutama Imam Syekh gure kita bersama seluruh pengurus masjid, baik pengurus pembangunan, BKM, remaja masjid, yang semuanya telah berjuang sehingga tegaknya satu masjid yang sangat indah dengan cepat, pembangunan yang sangat cepat. Bahkan nasiro dua para pengurus masjid yang kan wabah Allah tamlake bejit ke amal di alam kubur kelak. Ulun tuan sangat senang berada di masjid yang mulianya karena banyak sekali kelebihan yang ada di desa Belang Panjangnya. Kemudian yang ulun tuan muliakan, terutama juga kepada seluruh pengurus SMS, baik pembina, khadim, dan kepada seluruh jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan atas dasar firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya kitanya orang muslim adalah bersaudara, maka hendaklah saling jeroh-menjeroh di antara sama kitanya. Begitu mudahnya kita orang Islam bersaudara, begitu mudahnya orang Islam mengikat silaturahmi. Adapun beda menyokan kitanya sabuh agama, menyokan terikat dengan agama Islam, nyo maah menteng subuh urusan orang duk semua jak kena belang panjang, urusan orang paluh jak kena belang panjang. Tetapi karena terikat oleh ukhuwah, jangankan pertanyaan seperti itu, akan tetapi disambut dengan penuh kemuliaan. Ya ukhuwahnya yang sangat mahal. Kita nyo hadir sama-sama subuhnya kena, yang di jamaah tetap Belang Panjang, okeylah karena Allah. Tetapi kami juga karena Allah atas nama ukhuwah. Kini kalian mandum-mandum ingin segera datang kena untuk laksanakan solat berjamaah tepat waktu. Adapun punya tajak bab penataran, bab seminar, kan hana pahwate, walaupun tulis hinan ditanggung transportasi, akomodasi dan uang saku, tetapi ban Bandung pedelat-delat. Itulis pohi kuring 00, terus gede pohi kuring 50. Tetapi kena hana itulis lagi kan, hana pernah ditulis le khadim SMS ditanggung uang saku. Akan tetapi walaupun khadim hana ditulis lagi nyan, uringnya kagak sadar bahawa setiap kebaikan gebalah li Allah. Maka jiban Bandung menulang perjalanan, Allah runtuhkan dosa-dosa, dan kita nyokam sapat kembali hino yang broken hantam merompak, yang seminggu siga merompak ataupun dalam kegiatan-kegiatan ibadah merompak, ban Bandungnya dalam ukhuwah. Kita hari ini berada di desa Belang Panjang. Besoknya kita mengarah ke desa-desa yang lain, ke masjid-masjid yang lain. Nyo desa Belang Panjang kita contoh jamaah SMS kalian. Pertama, desa Belang Panjang dari jamun ke kompak. Telefon nablang jamun gemugo sama-sama. Nyo belang kahanali, maka sama-sama tetap menjaga kekompakan. Anak muda desa Belang Panjang, cinkalan bak bini jalan miona acara, kompak mandum menjaga ketertiban. Anak muda Belang Panjang, cinkalan setiap kemaksiatan mereka berantas sama-sama. Kadang-kadang hana bertemu bak menjaganya, sehingga kadang-kadang hai mejak subuh kena. Tetapi yang inti ji kekuatannya ulun tuan uro-uro hino tugas di Belang Panjang.
dan Longkalen tidak semua desa bisa mengikat pemuda-pemuda lagi di Belang Panjang. Mereka mengikuti pengajian di masjid, pengajian di daya. Mereka juga mengirim anak-anak mereka ataupun adik-adik mereka buat pesantren-pesantren dan dayah di sini. Dan ini yang harus terjadi di desa-desa yang lain. Kekompakan yang laginya harus lahir buat desa-desa yang lain. Kata desa-desa yang lain dah kalian jurungnya meno tiga ibadah, jurung lain tiga maksiat, jurung lain po judi, jurung lain po narkoba. Tapi hino alhamdulillah hana, dan inilah datang kita kemari untuk mengambil i'tibar kebaikan yang nabak gampung Belang Panjangnya. Yang lagi contoh tak kalian subuhnya. Nya sebagian memang ahli SMS, tetapi tak kalian dilikut di samping ahli SMS mereka adalah penghuni gampungnya. Dan kan sama-sama kata aja pada tempat hana lagi nya. Tapi hino membuktikan bila ibu-ibu sudah taat seperti ini dalam solat subuh, bapak-bapak lagi nya taat dalam solat subuh, lo yakin di antaranya kagak bentuk anak-anak yang soleh. Punya lagi nya gampung-gampung tegan. Tetapi dah kala ladum lako soleh, tapi perumoh hana sabuh model, maka tidak akan mampu membangun keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warah. Hadirin yang dimuliakan Allah, nya tanya pegah habai ke SMS, ke GPS, yang tika beut. Karena SMS dan GPS terisi daripada orang-orang soleh, terisi daripada orang-orang taat. Mereka hadir kemari adalah sudah penuh ilmunya. Mereka datang beribadah adalah orang yang memang sering beribadah. Akan tetapi berdirinya saya sejenak di sini hanya ingin saling bertutur sapa, hanya ingin saling mengingatkan. Bisa saja apa yang saya sampaikan ini bisa disampaikan, didakwahkan kepada orang lain yang belum mengenal Allah. Sebab bertanya mandum corong, cuma cara-cara beda kan. Ladum corong bak kedai kopi, ladum corong ketika dalam tugas masing-masing dalam kepemimpinan, ladum corong di dalam batas-batas sosial dan sebagainya. Jadi melalui corong-corongnya belum Tuhan sampaikan pada perkara, kadang jid Nabi semangat kepada orang lain agar ni ibadah lagi dro ni yang kan ibadah. Karena pakan, karena sesungguhnya mendakwahkan kebaikan itu juga akan jid kenilai sampai tahu dalam kubur sehingga. Karena ilmu yang drone pegah kepada masyarakat maka akan bermanfaat. Menyolong lom pegah ke drone bak subuh yang mulianya. Dan sampaikan kepada ibu bapa sekalian, mungkin ilmu itu sudah diketahui. Atau sebaliknya, saya sampaikan kepada ibu bapa sekalian, sudah diamalkan. Akan tetapi, mudah-mudahan hari ini sebagai ulangan saja, dan juga ingin kita sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Di dalam beribadah, kita mengenal salah satu ibadah yang sangat inti, yaitu solat. Di dalam solat ini, kita mengenal satu ibadah yang sangat inti lagi, yaitu sujud. Sujud dalam solat merupakan ibadah yang sangat inti, penghambaan diri kepada Allah. Tiada ibadah di dalam solat, tiada bentuk rukun salat yang paling indah selain daripada sujud. Di dalam sujud tersebut, sesuatu yang biasanya kita muliakan yaitu kepala. Yang paling tinggi tegak di badan kita, kita harus tundukkan serendah-rendahnya menyentuh kepada lantai sujud. Ibadah yang kita lakukan yang paling hebat adalah sujud. Ketika sujud, kita rendahkan diri di hadapan Allah. Tentu ibadah sujud yang memiliki keistimewaan. Semakin banyak kita sujud, semakin istimewa. Semakin banyak kita sujud, semakin istimewa. Kalau biasanya kita melaksanakan solat fardu, maka akan terus kita tambah dengan solat sunat. Kalau biasanya kita melaksanakan sunat-sunat muakkad dengan waktu, kita akan tambah dengan sunat-sunat yang hana muakkad ataupun sunat mutlak. Kalau biasanya kita sembahyang sunat, mungkin sunat mutlak mantang, akan ditambah dengan sunat-sunat yang kamu tente sebagaimana syariat yang dalam ajaran Islam. Keistimewaan yang pertama di dalam sujud. Orang bila memang dia telah sujud kepada Allah dan benar dalam sujudnya, khusyuk dalam sujudnya, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan dia akan senang beribadah.
Semakin betul kitanya sujud kepada Allah, semakin senang kitanya beribadah. Akan tetapi semakin hana betul kitanya sujud kepada Allah, bisa disaksikan bukan senang beribadah, tapi senang bermaksiat. Karena sesungguhnya inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sembahyangnya adalah untuk mencegah keji dan mungkar. Salah satu nilai pada sembahyang ada pada sujud. Ketika sembahyang ataupun sujud golong berhasil, maka tidak akan senang untuk beribadah. Cini kalian para sahabat-sahabat. Imam Syafi'i katanya ngeligure, kenapa mukamu murung pada subuh ini? Apa yang membuatmu marah? Murung ataupun mukaku membuat marah pada hari ini karena tadi saat salat tahajud aku tidak menghabiskan beberapa ayat yang biasa aku baca. Karena lezat beribadah, karena senang beribadah akibat khusyuk dalam sujud bunuh, Imam Syafi'i sedih tidak bisa menghabiskan ayat-ayat bahkan 2 surah yang biasanya dihabiskan dalam tahajud. Yang ban Imam Syafi'i. Jadi lagi tanya, kahana tak ikut Imam Syafi'i, beksit lagi tanya hana pengikut tapu. Contoh mana? Sebiasa haji imum kadang-kadang kebaca ayat panjang. Yang lagi tanya karena dalam pikiran aju kagiak bet imum yang. Padahal itu hanya secuil. Kita lihat bagaimana para sahabat mereka salat luar biasa. Kembali takalan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang kaya. Semakin beliau kaya, semakin beliau tidak open hartanya. Tetapi kapan beliau senang? Bukan karena kayanya. Senang Utsman bin Affan ahwate sujud kepada Allah tengah malam. Inan senang Utsman bin Affan. Beda dengan tanya kan? Senang tanya ahwate kata fajiru. Senang tanya ahwate ipu lengan bak motor mewah. Kok bereh menolok motongan karahan tak muka pintu. Senang tanya ahwate ibi bonus lengan. Senang tanya ahwate iba bak rumah ngan ibi makanan enak. Arisan bak rumah ngan ibi jelebab baru, ipuo hadiah umrah. Hinan senang tanya. Tapi senang Abu Utsman bin Affan kan bak kayanya. Senang beliau ketika beribadah. Semakin beribadah, semakin senang kepada Allah. Yang kedua yang lebih contoh oleh para sahabat yang lain. Katakanlah Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Mereka beribadah kepada Allah luar biasa. Mengkejit katakanlah kiban senang orang beribadah kepada Allah. Salah satu contoh Sufyan ibnu Uyailah. Sufyan ibnu Uyailah diceritakan oleh sira sahabat bahawa beliau salat cukup lama, sujudnya cukup lama, sampai-sampai sahabat geputar ke keliling Kaabah tawaf. Satu kali tawaf dia masih dalam sujud yang pertama, rakaat pertama. 2 kali tawaf dia masih sujud dalam yang pertama, rakaat yang pertama. Sampai 7 kali tawaf para sahabat, dia melihat bahawa Sufyan bin ibnu Uyailah tersebut masih dalam keadaan sujud. Jin bayang kiban sujud para sahabat, kiban sujud para orang-orang salih. Mereka tahu bahawa mereka telah khusyuk dalam sujudnya, bahkan mereka akan semakin enak dalam beribadah. Yang kalian terbalik ji, ilung baru senang punya memang kasusah go. Ilung baru senang punya memang kalung aniaya go. Ilung baru senang punya memang kalung pubut maksid. Yang berarti ka hana betul sujud lom katanya. Sebagaimana sembahyang bunuh dapat mencegah keji dan mungkar, begitu juga sujud belum betul sujud kita bila arah yang kita lakukan ke kiri. Maka kita mulai hal-hal yang kecil mentang. Contoh, gedanya dalam masjid nasid kemungkaran dan maksiat. Contoh kecil dalam masjid lagi tanya tabah beruh berangkapat. Kemudian tajau kama mano hidi siram hanasib. Kemudian tatubit dari kama mano silop go puno tacok rawi kita puduk ra unen. Kemudian sampai kemari kita misalnya tidak merapatkan saf. Ka merapatkan saf baje kadang-kadang 3 minggu hana tarah mumang go di samping. Na tarah baje kadang-kadang tak baca karayu tanya ngimum alhamdulillah rabbil alamin. Di samping Fatihah bih-bihan bih gara-gara tanya.
Kita beribadah kepada Allah, kadang di sekeliling kita sedang bermaksiat. Kenapa? Maksiat gara-gara hana ilmu. Maka sampai ke situ kita perhatikan. Semakin benar sujud kita kepada Allah, maka semakin senang dalam beribadah. Yang kedua, semakin benar sujud kita, semakin sering kita sujud kepada Allah, maka semakin cepat doa Allah kabulkan. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mandum-mandum mengharap ridha Allah. Tidak ada yang di sini yang tidak mau syurga Allah. Tidak ada yang di sini yang tidak takut neraka Allah atau murka Allah. Semua ingin syurga Allah. Semua ingin mendapat ketenangan dan keridhaan Allah. Akan tetapi cara haji kipan pelele sujud. Cara haji adalah pelele sujud. Karena pakan? Karena dengan sujudnya, jangankan untuk ke akhirat, dunia saja Allah kabulkan. Kapan Allah kabulkan? Kena ke surah-surah legure kitanya. Kun Al-Fatihah kitanya adalah diskusi antara kitanya dengan Allah. Permohonan antara kitanya ke Allah. Ketika kita nyatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan engkau telah memujiku. Ketika kita nyatakan ar-rahmanir rahim, sampai takkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Menyenyo khusus Allah kejawab baini wa bainaka. Artinya pun ketika kita nyatakan kepadamu ya Allah lu minta pertolongan, kata Allah nyan urusan lu dengan hamba. Artinya kepesyarat oleh Allah ketika betul kita dalam sembahyang, hana payah prehlih sembahyang, sedang solat Allah kabulkan doa. Ketika betul kita dalam sujud, jangankan setelah solat kita berdoa, di dalam sujud pun Allah sudah menerima doa kita. Nah, ingat kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan trip hana ke? Bahkan ketika pemeriksaan ke tabib, Nabi Zakaria dikatakan istrinya divonis mandul, tidak bisa memiliki anak. Tetapi Nabi Zakaria bermohon kepada Allah dalam solat dan sujudnya. Dalam sujud Nabi Zakaria berdoa, ya Allah Nabi, ya Allah sabah keturunan kepada lu. Aku palingkan semua perkataan manusia. Aku bermunajah kepadamu ya Allah. Nabi Zakaria berdoa dan tertulis dalam Al-Quran. Akhirnya salat Nabi Zakaria belum selesai, turunlah malaikat yang diutus oleh Allah ingin menunggu Nabi Zakaria salat. Dan selesai Nabi Zakaria salat, katakan oleh malaikat tersebut, doamu sedang engkau salat sudah dikabulkan tadi, dan insya Allah kamu akan memiliki anak, dan nama anakmu adalah Yahya. Terus baknan anu kagebi nyalam sembahyang Nabi Zakaria kagak terima doa. Maka ji umi-umi sekalian, abi-abi sekalian, sujudnya diterima doa kan cuma lih tamu sujud, kan cuma lih ta sembahyang. Lam sujud kadang-kadang doa diterima. Maka kita diajarkan untuk mengisi sujud dengan banyak doa. Lebih-lebih pada sujud terakhir, tamurno bak gure-gure pu doa dah baca bak sujud, baik doa yang khusus untuk kepentingan akhirat atau doa-doa juga yang bisa untuk kepentingan atau kebahagiaan di dunia agar kita tidak sengsara di dunia. Yang dikalian ketika kita nyebutoi dalam sujud, insya Allah doa akan dikabulkan oleh Allah. Pertanyaan ji, pakan letak orang jina maksiat, pakan letak orang jina mungkar, padahal orangnya nak sembahyang dum. Mungkin salah satu jawaban ji adalah karena sujud golompak. Kop lucu dah kalian. Sok kopiah gop, sok kopiah gop yan. Dari kalian but guwing judi. Kemudian pulom tak kalian ibadah na sembahyang na, tetapi pegah ke gop lancar. Padahal na pegah ketika lagi kita buka aib gop, buka aib tanya. Pulom yang kita tanya pubut sembahyang na, bahkan luar biasa kadang-kadang na sembahyang sunat. Akan tetapi penyakit hati haid tabah, penyakit yang nabak mulut haid tabah, menilai orang lain. Nah, maka itu tentu sujudnya belum sempurna. Umi-umi, abi-abi sekalian, tahun 2020 ni kamu mulai tamang tahun fitnah. Nyo tahun 2020 put kehendak obayang. Nyo tahun fitnah.
ponyo pah poji hanapa poji pah poji hanapa nyo tun fitnah mi nyo gedanyo hana iman kah ke habis pahala ti uro dan nyo bapak-bapak pi nyo hana iman habis pahala ti uro tapi nyo berkumpul mak tempat-tempat baik bak jamaah hage takalan tungku-tungku di sino ataupun takalan perti-perti gure gedanyo di sino, insyaallah mereka akan melahirkan pahala demi pahala. Takalan bak masjid jami urungnyo, takalan bak masjid Baitur Rahman urungnyo, takalan bak masjid Islamic Center urungnyo. Artinya insyaallah mereka akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Takalan dia bak kedai kopi je urung je, takalan bak kedai kopi je urung je. Begitu lama mereka menghabiskan pahala-pahala ibadah solatnya. Maka tahun fitnah ini kita harus menghindari daripada yang namanya fitnah. Tahun 2020 henyo leknyo bet tergolong daripada orang yang fitnah dan lebih-lebih lom orang yang mendukung kemaksiatan. Melalui gure-gure kita nyo yang ada di sini baik kadis syariat Islam serta seluruh pemerintahan Kota Lok Sumawe, marilah sama-sama ketika kita nyo bacut demi bacut kamu mulai menegah kemungkaran, nyo kamu mulai jeroh udip dia. Kamu mulai tenang udip dia. Karena pakon kemungkaran letat ka urang memberikan jalan. Kemungkaran di Kota Lok Sumawe letat urang yang mendukung. Terkadang susah katanya untuk tak hindari kemungkaran-kemungkaran atau tak cegah kemungkaran-kemungkaran. Tetapi dengan secara bersama, lung yakin kemungkaran di Kota Lok Sumawe nyo akan mampu katanya cegah secara bersama. Maka marilah sama-sama terdakwahkan manusia untuk sujud belele di hadapan Allah, terkabul doa, terhindar daripada hal-hal kemungkaran lagian rupa. Yang kelih, sujudnya akan mendapatkan kemenangan dan kenikmatan dunia dan akhirat. Kita buka surat Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah merekamu, sujudlah kamu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, insyaallah kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Kita kalian Al-Had ayat 7-7-nya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tatim ruku, tatim sujud itu merupakan modal untuk kemenangan tuflihun, kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat. Kemenangan di dunia jelas laginya, indah wate tak ibadah, senang hati wate tak ibadah, lewate untuk tak ibadah, bahkan sampai takalan gure-gure kita nyonyo maupun kepuntet sampai kepada ujung pacu terus gelangkah pertanda Nabi iradah li Allah. Le dakalan saudara-saudara kita nyo le minit dari rumah masjid hae gelangkah, si minit dari rumah masjid tidak sanggup melangkah, bahkan si bulan siga hana gedupat masjid terkadang. Nah, ini kemenangan yang akan kita dapatkan bila kita banyak sujud kepada Allah. Yang terakhir ni yang akan kita nyo dapatkan menyoleh kita nyo le sujud kepada Allah dan benar dalam sujud adalah kenikmatan yang hakiki, yaitu bersama Nabi dalam syurga. Yang terakhir, menyo bersama sahabat dalam dunia mentang tenang. Ulun tuan jak bak sabo kanduri mesti di Lok Sumawe bersama Abu Bangka Tunku Faisal. Ulun tuan senang pasti akan merumpuk meja bundar. Ulun tuan jak ngan Pak Amin kanduri di Lok Sumawe, ulun tuan senang pasti akan merumpuk VIP. Tapi menyolong jak siro katente kedih bak Perancis ataupun bak Belanda, hidih ulun merumpuk. Di akhirat menyoleh kita nyopah sujud pasti akan bersama dengan Nabi Muhammad. Teman so yang hantim saja Nabi Muhammad. Sahabat kali pernah hudib 20 tahun dengan Nabi Muhammad. Sahabat kali pernah hudib 60 tahun bersama Nabi Muhammad. Yang dicita-citakan adalah merumpuk kembali dan bersama Nabi dalam syurga. Itanya mu wajah Nabi hantar doa, mu mata Nabi hantar doa, mu bibi Nabi hantar doa. Tente harus lebih giat lom untuk bersama Nabi di dalam syurga. Maka lagi kita sering meselawat, kita tajak barodah, kita tajak mendoa, ingin berjumpa baginda Rasulullah dengan sering beribadah. Maka kiat untuk merumpuk Rasul dan tambang bersama Nabi dalam syurga memang susah. Harus banyak-banyak sujud. Pakan kepegah menan.
siro sahabat urus krempeng, siang malam memikirkan baginda Nabi Muhammad. Lagi ron cinta ke perumoh jamun jino panenan. Telefon jamun kana, matele bajalame. Lagi ron cinta ke perumoh jamun, lagi yang cinta sahabat kurus krempeng kepada Nabi Muhammad. Siang malam hantenget ke kapan subuh, aku ingin kembali melihat wajah Nabi Muhammad. Besoknya kapan subuh, aku ingin kembali bertemu Nabi Muhammad. Siang malam mengikuti Nabi Muhammad, tidur pun teringat kepada Nabi Muhammad, yang cinta ke Nabi Muhammad. Bahkan suatu saat Nabi bertanya sambil bergurau, kenapa engkau kurus, enggak makan ya? Ke Nabi, pusit, ilung tabi tinggal longgeron. Saya siang malam selalu merindukan baginda ya Rasul. Engkau menjadi teladanku. Aku ingin suatu saat nanti di akhirat, aku ingin bersamamu dalam syurga. Nian Rasul yang sangat long harapkan. Maka jihilong pijutnya kan ham tempa hubu Rasul kan guru gatin long. Kan long guru gasin kan. Halon tempa hubu si hana le long pa hubu. Tinggal long koron ya Rasul. Idonya long sampai merumpak ngendron menunggu pagi aku bisa jumpa lagi dengan kamu. Tetapi di hari kiamat, apakah aku bisa jumpa dengan engkau? Maka bawa tenyan nekil li Nabi Muhammad, alaika bikasratil sujud. Wahai sahabat lo, insyaallah kita akan merumpa orang kiamat, yaitu bikasrati sujud, pula sujud sahabat lo. Artinya menyoleh le sujud, le sembahyang, le menghadap Allah, lama dalam sujud, benar dalam sujud, insyaallah sederajat dan berjumpa walaupun hanya sederajat merumpak dengan Nabi ba'uro kiamat. Kan kepegahlah kitab kau mandu merumpak. Ada awak-awak lan neraka kau merumpak Nabi. Merumpak le kenang tut, wah merumpak. Jadi ben nak cok surahan. Dah cok mantang bahawa merumpak dalam keadaan istimewa, tempat VIP. Yang kenyan dalam neraka na VIP sit. Lagi urang celak sembahyang hana khusyuk, jalan neraka VIP. Komandannya Fir'aun, kemudian nahinan Raja Namrud, ramailah hinan. Yang VIP neraka jahanam, ya ke neraka wailun. Neraka wailun gebi ke orang yang hana khusyuk sembahyang, yang lalai lah sembahyang, meeting lam sembahyang, fikir program lah sembahyang, li sembahyang mata tadi yang sapu lah gede boleh. Ayat bacaan ku imu mono, ayat Quran, ayat Quran. Kempu surat mono, surat biasa kata walu. Gemahayal kero. Pu surat Al-Nas hang gede pu. Yang ban-ban semayang neraka wailun ikut ni neraka jahanam. Iro ku paling ya ke wailunian. Artinya dalam neraka jahanam dan neraka wailun berat. Khusus kebi ke orang-orang yang semayang dalam keadaan lalai. Bahaya. Maka olehnya kembali kepada bunuh. Menyo sahabat Nabi riu belele sujud untuk merumpak dengan Nabi. Karena pada hai goknya habis-habis saja Nabi, kita nyo hana menjampi merumpak Nabi lah kan? Kita kan sahabat Nabi, maka kita harus lelam sujud untuk merumpak Nabi Muhammad. Satu contoh lagi, Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab, orang yang layani Nabi. Dia selalu memberikan wuduk kepada Nabi, menyiapkan air wuduk untuk Nabi. Dia sering beribadah bersama Nabi. Dan Rabi'ah bin Ka'ab sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Tetapi sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, ragam. Wahai Rabi'ah bin Ka'ab, doa yang perlu sampaikan ke Allah karena kata sungguh berbaik hati kepada Allah Tuhan. Pegah tiga Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, wahai baginda Rasulullah, aku selalu bersamamu, aku selalu merindukanmu, dan aku ingin bersama Tuhan di dalam syurga. Long ingin ngendro dalam syurga, wahai baginda Rasul. Ilung hana ingin lain, doa lain hana payah Rasul. Dalam yang tanya orang yang merumpak Rasul, yang pergi doa kan numpu je. Motor, rumah lah menampak dumbah dan sebagainya. Tetapi sahabatnya, gekunlah sahabatnya, aku ingin bersamamu ya Rasul. Maka jawaban Rasulullah, kalau engkau ingin bersamaku dalam syurga, bantu aku dengan doa. Aku berdoa, engkau bantu dengan perbanyak sujud. Yang ucapan Nabi kepada Rabi'ah bin Ka'ab, aku akan berdoa kepadamu agar engkau bersamaku dalam syurga, maka engkau bantu aku dengan perbanyak sujud. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kira-kira
yang manteng yang dapat ulun tuan sampaikan. Sujud memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Orang yang sujud akan semakin cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah. Orang yang sujud golom lih semayang kadang kagak terima doa oleh Allah. Orang yang sujud dijamin bahagia dunia dan akhirat. Dan orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah akan sajan nabi dalam syurga. Mudah-mudahan ajaklah anak-anak kita untuk sujud. Perhatikan sujud anak-anak kita, perhatikan ibadah mereka agar banyak beribadah kepada Allah dibanding menghabiskan waktu dalam dunianya dengan berbagai macam fenomena takalan zamannya, baik dengan HP, dengan banyak tontonan, dengan banyak kegiatan duniawi, dan banyak pula hal-hal yang bisa dihabiskan waktu yang membuat mereka terus meninggalkan solat. Insya-Allah menyoleh kita sebagai orang mukmin kata sujud, sujudlah dengan sebenar-benarnya sujud lillahi ta'ala. Dengan demikian akan mendapatkan kemenangan dan keistimewaan tersebut. Yang mantang yang dapat ulun tuan sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.